Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk bintang Capricorn ya. Judul atau tema games kali ini, apa yang membuatnya selalu merindukan kamu, Capri ya. Nanti kita lihat sesuai energi dia saat ini ya. Dan ini tidak terbatasi ruang dan waktu ya, dimanapun dan kapanpun kamu membuka channel ini, berarti ini adalah bisikan universe untuk kamu dengarkan ya. Dan ada sesuatu yang ingin disampaikan universe kepada kamu ya, seperti gitu. Oke. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk kamu Capricorn, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil membayangi orang yang ingin kamu readingkan ya, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi kamu bintang Capricorn. Sekali lagi ya. Oke. Saya sisihkan dulu kartu yang tertutup, saya baca dulu kartu yang terbuka. Saya lihat di sini kondisi dia lagi lagi bimbang ya, lagi ingin mencari yang mana yang harus dia lakukan saat ini, lagi pusing, stres ya. Dia ingin mencari kebahagiaan ya, terutama yang tadi saya bilang ya. Mungkin ada masalah ketidaknyamanan antar pasangannya terlalu protektif, terlalu mengintimidasi dia ya. Dia tidak merasa nyaman, ataupun saya lihat di sini ada yang berjuang sendiri ya. Tidak membuat dia nyaman karena ya mungkin dia berjuang sendiri dan pasangannya acuh tak acuh ya. Dan kondisinya kalaupun kamu masih mengingat dia ya, ataupun mungkin dia mengingat kamu saat ini ya, dia ingin kamu bisa membuat dia nyaman ya. Hasilnya di sini karena ada sudah memblok ya, jadi dia rasa tidak nyaman ya, dalam tanda kutip ya. Dia mau bersilaturahmi aja sudah nggak bisa, apalagi kalau mau ke kamu gitu, karena ada beberapa dari kalian yang sudah memblokir ya hubungan ini, sehingga dia merasa sedih, dia rasa nggak diinginkan lagi ya. Dia ada penyesalan dengan apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Dan juga saya lihat di sini ada beberapa dari kalian juga masih terkoneksi ya, ataupun dalam artian masih ya ada sakit hati, tetapi masih menginginkan atau masih mengingat-ingat kenangan di masa lalu ya, yang membuat kalian akhirnya bisa terkoneksi dalam energi ya. Dan saya lihat di sini kalian juga ingin lebih nyaman ya. Dia pun juga ingin lebih nyaman. Terkadang dia mau datang ke kamu ya, tetapi dia lihat bahwa mungkin kondisi saat ini tidak memungkinkan. Entah kamu sudah mempunyai pasangan, entah dia sudah mempunyai pasangan, atau bahkan dua-dua sudah mempunyai pasangan. Nah, ini yang dia bingung. Apakah jangan sampai
karena emosi ego dia, akhirnya kalian berdua ada yang tersakiti dan saling menyakiti, ya, ataupun ada yang disakiti, ya, entah pasangan kalian dari hubungan kalian nanti. Dia masih mau bersilaturahmi, tetapi memang saya lihat di sini dia ini langkah dia ya, menahan ya, karena ya dia tahu bahwa jangan sampai ke depan ada timbul masalah dari pasangan masing-masing, ataupun malah kamu yang tersakiti karena mengingat kembali masa lalu ya, ataupun bahkan dia yang tersakiti karena ada penolakan dari kamu. Nah ini dia takut penolakan, dia ego ya, masih takut aja ya, mau dimengerti tapi tidak mau mengerti akan kamu. Dan saya lihat di sini dia merenung ya, banyak introspeksi diri juga ya. Saya lihat di sini ada hutang piutang, masalah banyak ya, entah dari hubungan, dari hutang piutang, karir ya. Adapun yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga dia bingung juga bagaimana caranya supaya bisa melunasi hutang ataupun bisa memenuhi semua kebutuhan dia ya, yang mana semua pada naik. Terus kalau ada dia sudah berkeluarga, bagaimana dia harus mencari nafkah. Adapun juga yang saya lihat di sini tidak dinafkahi ya, ataupun malah saya lihat di sini sudah bercerai tetapi malah hubungannya digantung, ataupun mungkin belum menikah ya hubungannya digantung karena yaitu soal keuangan ya, ribut-ribut karena soal keuangan. Dan dia berusaha untuk berpikir positif, banyak doa. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan kepada kamu itu salah ya, dan akhirnya dia bisa membayar karma saat ini. Dan dia berusaha untuk bisa membuat kamu juga tenang ya, nyaman juga dengan cara ya dia berusaha untuk undur ya, memberi jarak juga kepada kamu. Jadi sama-sama ini saling terkoneksi dalam energi, tetapi kakinya, langkahnya apa ya, eh, di apa ya bahasanya ya, kayak macam langkahnya dihentikan gitu untuk bisa ke dia gitu ya. Jadi ya mau tidak mau kamu juga harus berpikir apakah dia juga ini mau berubah, betul-betul berubah, ataukah hanya persinggahan. Ada beberapa yang sudah menghubungi kamu ya, walaupun mungkin kondisinya cuma tanya-tanya dulu, tanya-tanya dulu kan. Kamu masih bagaimana kabar kamu, masih marah nggak, terus bagaimana keadaan kamu saat ini, tanya-tanya seputar sosial media kamu, lihat-lihat ya, cuman sapa-sapa aja ya. Tapi saya lihat di sini ya komunikasinya gitu-gitu aja, dan dia merasa bahwa kamu kok kayak macam dingin, apakah sudah nggak mau menyukai saya lagi, ataukah mungkin kesalahan saya di masa lalu membuat kamu betul-betul membenci saya. Nah ini yang ada di benak dia ya. Dulu kamu tidak seperti gitu, kok sekarang cuek, berarti memang betul-betul tersakiti ya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan pada kamu dulu itu memang fatal ya, dalam artian mungkin kamu menyakiti dia, ataupun mungkin dia merasa bahwa seandainya kamu yang meninggalkan dia, berarti ada yang membuat kamu tersakiti sehingga kamu pergi meninggalkan dia. Ataupun sebaliknya, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan kalau seandainya dia yang meninggalkan kamu, berarti ada kekecewaan terhadap dia ya, terhadap kamu maksudnya ya. Tetapi dia tetap masih apa ya, kalau dibilang ya mempersalahkan dirinya juga, artinya dia kecewa akan keputusan yang dia ambil, walaupun memang kondisinya memang sama-sama ada yang salah gitu ya. Bukan saling introspeksi diri, saling memperbaiki hubungan, tapi malah dia mengambil keputusan yang sepihak. Nah ini ya, ataupun mungkin sama seperti kamu ya, dia ditinggalkan kamu juga merasa wah saya sepihak ditinggalkan, saya juga sakit hati, tetapi saya tahu bahwa ada kesalahan saya sehingga dia pergi, sehingga kamu pergi. Nah itu dia berusaha untuk bicara berpikir positif ya, tidak mau ribut, tidak ya, lebih tenang aja. Saya lihat di sini banyak masalah yang membuat dari masalah itu yang membuat dia bisa lebih bijaksana ya, lebih dewasa dalam menyikapi, tidak kayak dulu yang agak sedikit overprotective, intervensi, manja, banyak menuntut, tidak bersyukur ya. Saya lihat di sini memang dia dari banyak masalah itu dia akhirnya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, bisa mencari solusi ya. Tetapi memang kalau untuk masalah hati masih pelin-pelan ya, dikarenakan ya bagaimana ya, dia juga bingung karena di satu sisi ada beberapa dari kalian yang memang beda agama, beda usia, budaya, tempat tinggal, LDR gitu ya, dan negara. Jadi ya dia tahu bahwa apakah saya berjuang akan diterima atau tidak perjuangan saya. Jangan saya sudah berjuang malah kamu nggak berjuang, ataupun malah nggak direstui, atau malah kita ujung-ujungnya pisah. Nah ini ya, jadi karena sama-sama dia tahu kamu keras ya, dan dia pun punya pendirian juga, dan akhirnya ya
Dia takut aja, makanya dia mau juga lihat kalau seandainya kamu pun memberikan dia kesempatan, dia mau berjuang bersama kamu. Tapi ya dia mau lihat dulu kamu mau tidak menerima dia, memberikan dia kesempatan. Kalau tidak ya sudah dia undur karena orang ini ego juga. Itu yang tadi saya bilang ya, dia banyak dia sudah dewasa, tapi dalam hal-hal cinta itu dia masih pelin-pelan, belum menemukan jati diri dia. Ya, jadi kadang-kadang kamu juga pusing ya. Ini orang ini kok nggak tegas pada diri sendiri, memprioritaskan sahabat dibandingkan saya, terus dia lebih egois ya. Tapi kalau dengan sahabat, wah dia baik, dia ramah. Tapi kalau dengan saya kok cuek ya, malah memprioritaskan pekerjaan sahabat dibandingkan saya, lebih perhatian pada orang lain, saya malah minta bantu. Jadi gitu ya, kadang-kadang kamu juga marah dengan dia, dengan kondisi dia ya, tapi karena itu ya dia bingung juga ya, dia belum bisa menemukan jati diri dalam percintaan karena orangnya mau dimengerti ya sampai sekarang ya. Jadi ya kalaupun seandainya kamu mau berikan dia kesempatan, dia mau tuntut kamu untuk lebih sabar menghadapi dia yang egois ya. Sama-sama egois lah, kamu juga ada egoisnya ya, karena kamu mengikuti energi dia. Makanya dia merasa bahwa oke, kamu cuekin saya cuekin kamu balik. Nah itu karena saya bilang masih childish, masih kekanak-kanakan, belum menentukan jati diri. Jadi apa yang kamu lakukan itu yang dia lakukan juga kepada kamu. Jadi contohnya kamu diam, dia diamin kamu juga ya. Kamu egois, dia juga egois ya, dan dia tahu itu ya, apa yang sudah terjadi dia tidak bisa perbaiki di masa lalu ya. Tetapi dia berdoa supaya ke depan seandainya kalian jodoh bisa dipertemukan lagi ya. Kalau bukan untuk jodohnya bukan sebagai jodoh pasangan, setidaknya jodoh sebagai sahabat ya, karena jodoh itu artinya kan saling terkoneksi, saling nyaman ya. Dan dia mau kamu bisa memaafkan dia dan memberikan dia kesempatan yang kedua untuk bisa memperbaiki diri, dan bisa memperbaiki hubungan seperti gitu. Artinya dia mau tunjukkan bahwa dia menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Artinya perbaikan dirinya bisa dia tunjukkan bahwa saya sekarang sudah berubah. Yang dia rindukan dari kamu tuh banyak ya, dari sisi ketegasan kamu, senyum kamu, tawa kamu, itu yang dia rindukan. Selama ini kan dia cuek-cuek, padahal sebenarnya dia rindu ya. Terus mungkin dulu kamu peka terhadap dia ya, kamu mungkin membelikan kebutuhan dia ya, ulang tahun diberikan kenangan-kenangan apa gitu ya, terus hadiah lah ya. Terus kamu orangnya romantis ya, yang dia tidak dapatkan dari pasangannya, terlalu cuek ya. Walaupun kamu juga cuek, tetapi setidaknya adalah 1-2 kali kamu romantis. Nah itu yang romantis itu yang dia lihat ya, dia kenang ya. Dan ya setidaknya kamu bisa memeluk dia, mencium dia, itu dalam angan-angan dia ya. Itu yang dia rasakan ya, karena saat ini saya lihat dia kondisinya sepi ya. Entah dia sudah mempunyai pasangan, entah belum ya, tetapi dia membayangkan kamu ada di samping dia, membelai dia, mencium, memeluk, dan bisa mendengar keluh kesah dia walaupun hanya sebatas imajinasi. Dan saya lihat pun di sini dia berusaha untuk bisa bangkit ya dari keterpurukan ya, walaupun memang dia berjuang sendiri. Dulu kan dia berharap kamu ya, kamu terus akhirnya manja dan dia pergi ada triparty ya, karena dia berharap bahwa tripartinya ini bisa lebih jauh lebih baik dari kamu. Ternyata tripartinya malah meninggalkan dia. Ada yang sudah meninggalkan ataupun masih bersama tetapi dia cuek ya, sehingga dia menyesali. Dia tahu bahwa sisi ketulusan kebaikan itu ada di kamu ya, sisi kepekaan, terus kehadiran ya, kamu selalu ada untuk dia pada saat dan waktu yang betul-betul dia yang tepat. Pada saat dia butuhkan waktu itu kamu selalu ada ya. Dan senyuman kamu yang dia rindukan ya, canda tawa bersama kamu, tempat-tempat biasanya yang kalian pergi ya, nongkrong di situ dia pergi, dia ingat kembali, wah itu tuh saya makan ini, saya duduk di sini, ya memorinya kembali ya, mengingat akan kamu. Walaupun mungkin kondisinya sudah berbeda ya, mungkin desainnya sudah beda, tapi ya dia tahu bahwa oh tempat itu loh, saya dulu makan, kamu pegang tangan saya. Ataupun mungkin kita pergi ya, ada beberapa yang naik motor, saya peluk kamu dari belakang ya.
mencari alamat ya. Ada saya lihat di sini energinya ya. Mungkin dulu cari alamat ya. Cari-cari alamat atau pergi ke rumah dosen atau apa ya. Pokoknya intinya cari alamat, dia yang mencarikan alamat Google Map. Kamu yang Google Map ini contoh kalau kamu wanita ya, atau kamu kalau cowok ya berarti kamu yang setir. Ayo ke kiri, belok kanan itu nanti di persimpangan. Ya itu ada kocaknya juga ya. Itu yang dia rindukan ya, daripada sekarang kondisi dia flat ya, apalagi yang sudah mempunyai anak, fokus pada anak dia ya, fokus pada diri dia juga dan keluarga ya. Tetapi kalau dengan pasangan saya lihat di sini agak cuek ya, hubungannya agak sedikit tidak nyaman, walaupun mungkin kondisinya baik-baik saja kalau seandainya masih bersama. Tetapi kalau seandainya kondisi dia tidak bersama dengan pasangannya saat ini, karena saya lihat di sini ada beberapa energi yang sudah big kok backstreet sih, sudah apa dibilangnya, berpisah ya. Ada yang sudah cerai ataupun ada yang belum cerai secara sudah berpisah tapi belum cerai secara negara. Ini energinya bisa terbolak-terbalik ya, dan bisa juga ini karena general ya, jadi kamu menyesuaikan dengan energi kamu. Ada yang beberapa bukan di kamu, berarti energi orang lain seperti gitu ya. Jadi dia berusaha dan berdoa ya untuk bisa memperbaiki diri dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mau menaburkan kebaikan supaya ke depan ya dengan harapan bisa dia mendapatkan karma baik dari universe dan hidup dia jauh lebih baik, terutama hati ya, karena ini kan ada luka batin juga ya, walau entah dia pernah menyakiti kamu, entah dia tersakiti, ya sama-sama saling menyakiti, sama-sama saling tersakiti soalnya. Jadi ya dia mau berikan yang terbaik untuk diri dia supaya dia mendapatkan berkah, dan ke depan dia berharap orang-orang yang ada di sekeliling dia bisa pun sama seperti dia, yang betul-betul tulus mencintai dia apa adanya. Toh kalaupun kamu seandainya jodoh dia ke depan ya, ya dia mau kamu bisa sama-sama juga memperjuangkan ya, atau artinya kamu bisa memperjuangkan diri dia dan dia pun bisa memperjuangkan diri kamu. Walaupun itu dalam tanda kutip ya, nggak tahu siapa yang memulai duluan, karena orang ini masih ego, dia takut penolakan ya. Mungkin dari kamu bisa memberikan kisi-kisi bahwa aku masih sayang kamu. Tapi saya lihat di sini kamu juga blok ya, jadi kayak macam seakan-akan ya sudah, apa yang terjadi biarlah terjadi, saya mau masa depan saya lebih baik dengan orang-orang yang baru dibandingkan dengan orang-orang yang pernah menyakiti saya. Jadi memang kamu itu orangnya juga tegas ya. Orang-orang yang sudah pernah menyakiti saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, ya sudah, saya sudah maafkan. Tetapi untuk melupakan tidak. Jadi mendingan saya mau buka lembaran baru dengan kehidupan yang baru. Saya lihat memang kamu itu orangnya prinsip dan tidak mau saling menyakiti dan tidak mau tersakiti dan tidak mau ada trauma ataupun embel-embel luka karena masa lalu. Ya, yang diingat-ingat terus kan, ibaratkan kalau ada luka kan ada bekasnya walaupun sudah sembuh. Nah itu, jadi kamu lebih berusaha untuk bisa menetralkan emosi kamu ya, karena bawaannya kalau bersama kan emosi aja jadi bagaimana bisa mau bahagia kalau emosian. Nah itu ya, dia tahu itu ya, kamu orangnya emosian. Walaupun mungkin ada yang dia suka dari kamu ya, senyuman kamu, canda tawa kamu, ya itu dia suka menggoda kamu ya, ataupun kamu menggoda dia. Nah itu romantis, sisi romantisnya, dan banyak doa untuk kamu ya, dan sebaliknya dia mau berharap juga kamu bisa memaafkan dia dan memberikan doa supaya sama-sama ke depan lebih baik. Oke, itu yang saya lihat dari energi dia saat ini ya tentang kamu. Saya mau lihat lagi dari sisi zodiak, terus dari inisial dan dari angka ya. Saya mulai dulu dari zodiak. Kalaupun energi kalaupun seandainya nanti saya bacakan karena keluarnya double ya, berarti itu energinya lagi up ya. Jadi kamu menyesuaikan aja sesuai dengan energi kamu ya. Macam contohnya kalau saya baca zodiaknya double ataupun angka ataupun inisial ya. Di kalian ini aja menyesuaikan aja. Oke, saya mulai dulu dari zodiak ya. Ada Taurus, Sagittarius, Gemini, Capricorn ya, sesama Capricorn ya. Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Leo, Aries, Libra, dan Sagittarius ya. Dan kalaupun dari inisial ya, ada huruf G, H, A, L, Y, R, Q, W, B, G, C, L, V, Y, R, U, M, T, N, dan K ya. Itu dari inisial. Kita ke angka, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 5, 7,
3, 1, 4, 8, 10, dan 8. 8 dua kali berarti ya, energinya bagus angka 8. Oke, kita lanjut lagi ke angka 11, angka 11 sampai dengan 20 ya. Ada angka 17, angka 20, angka 15, 11, 12, 18, 13, dan 16 ya. Dan kalaupun dari sisi angka juga, dari angka 21 ya sampai 31 ya. Ada angka 25, 31, angka 21, ada 30, 22, 28, 27, 23, 29, dan 26 ya. Jadi ada 3 kategori, dari kategori angka, zodiak, dan inisial. Semoga dari kalian yang mendengarkan ada yang resonate ya. Oke. Kita lihat lagi pesan universe untuk kamu. Apakah ada pesan universe untuk menyikapi orang-orang yang lagi merindukan kamu ya? Oke, yang merindukan kamu. Ataupun untuk kalian para Capricorn ya, yang pesan universe untuk kalian Capri. Kita lihat. Saya ambil 5 kartu untuk kamu. 1, 2, 3, 4, 5 kartu untuk Capricorn. Pesan universe untuk Capricorn. Capricorn, kamu harus bisa move on ya. Kamu itu terkadang move on tetapi kayak setengah-setengah. Move onnya harus plong ya, karena macam contoh, kamu kan masih ada luka batin, masih teringat dengan orang-orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu. Jangan, lepaskan, berikan maaf supaya kamu bisa berbahagia dengan diri kamu sendiri. Itu ibaratkan kamu menyimpan jarum dalam diri kamu, atau duri dalam daging. Jadi nggak nampak tetapi sakitnya terasa. Nah itu ya, jadi harus bisa lebih mencintai diri sendiri ya. Mencintai diri sendiri dengan memaafkan orang-orang di masa lalu. Jangan pernah tersakiti, harus bisa lebih tenang. Jiwa kamu harus bisa lebih berbahagia ya. Fokus pada diri kamu, banyak berdoa ya. Fokus pada pencapaian, apa yang kamu inginkan bisa terwujud dengan cara kamu harus berbahagia dulu. Fokus pada tujuan ya. Kalau memang kamu masih tersayang sama orang yang di masa lalu, ya berikan dia kesempatan. Tetapi kalau seandainya kamu sudah memberikan kesempatan tetapi dia menyanyiakan kesempatan kamu, ya kamu harus tegas bahwa kamu itu nggak cocok buat saya. Oke, kita berpisah. Tapi kamu kan masih mengizinkan dia. Jadi dia menganggap enteng kamu karena kamu selalu memberikan dia kesempatan. Akhirnya dia pandang enteng. Dia menyakiti kamu berulang-ulang. Kenapa? Karena diri kamu tidak tegas. Nah ini, universe mau kamu harus bisa lebih tegas pada diri kamu supaya orang jangan mempermainkan hati kamu. Ya, tuh. Ya, hati kamu dijaga. Karena dari hati kamu itu sumber kekayaan batin. Ya, sumber kenyamanan dalam hidup. Hidup itu di dunia ini kan bukan cari harta ya. Hidup di dunia ini kan cari ketenangan jiwa. Nah, kamu sudah ada tenang belum? Nah, belum. Makanya harus kamu cari ketenangan itu sebelum kamu mencari yang lain. Setelah kamu mendapatkan ketenangan jiwa diri kamu, ya kamu berbahagia dengan sendirinya. Mau harta apa, orang-orang datang, semua akan baik. Kenapa? Karena kamu ada di frekuensi atas. Ya, jadi vibrasi kamu ya, energi kamu terus dijaga. Ya, kalau kamu masih ada punya masalah, diselesaikan. Jangan dipendam. Kalaupun memang kamu pernah mempunyai masalah dengan orang dan mungkin kondisi kamu yang salah, minta maaf. Kalau seandainya dia yang salah, berikanlah maaf. Ya, seperti gitu. Dan jangan pernah merasa sendiri. Universe selalu ada untuk kamu. Dan dia akan memberikan penolong-penolong yang datang untuk bisa membantu kamu. Banyak berdoa, banyak bersedekah supaya jalan kamu dilancarkan, diberikan petunjuk, dan semuanya dimudahkan ya. Seperti gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya readingkan saat ini ya. Semoga resonate dan bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.